Pick 2 amazing. Dari waktu ke waktu, kemarin saya lihat sampai di sini. Sekarang udah ke kiri, udah ke kanan, udah kemana-mana. So blessed, so blessed. Lihat kiri kanan saudara, katakan be blessed. Be blessed, silakan duduk jemaat Tuhan. Hari ini saudaraku kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Your Harvest is Now. Doa saya ya saudaraku, boleh nggak? Ini jadi perkataan iman buat kita. My harvest is now. Jadi jangan jadikan ini hanya sekedar jadi judul tema kita di bulan ini. Tapi benar-benar menjadi perkataan iman kita. Ini yang saya katakan setidaknya saudaraku, my harvest is now. Dan minggu ini saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang buat saya sangat menarik sekali. Judulnya adalah dihambat semakin merambat. Pastikan dalam hidup kita ya saudaraku, jangan lupa ini. Our life is a game of faith. Kehidupan kita ini adalah pertandingan iman. Itu sebabnya dalam pertandingan iman saudara, it's only normal. Yang namanya pertandingan adalah hal yang wajar kalau ada yang namanya tantangan. Sepakat? Dalam pertandingan adalah hal yang wajar kalau ada yang namanya rintangan. Yang sepakat katakan amin. Dalam pertandingan adalah hal yang wajar kalau ada masalah. Boleh nggak saya mengatakan ini buat setiap saudara di tempat ini? Jangan jadi orang Kristen naif. Jangan ketika ada masalah datang kita nyalain Tuhan, yang mengerti katakan amin. Jangan kalau ada masalah datang akhirnya kita mundur. Come on, it's only normal di dalam sebuah pertandingan. Things happen. Tapi doa saya, saudara punya satu spirit. Bahkan ketika masalah terjadi, boleh dihambat, tapi harus semakin merayap. Boleh ada masalah, tapi itu tidak menghentikan saudara. Semakin saudara maju, tambah keren lagi, tambah luar biasa lagi di dalam Tuhan. Oh aminnya yang paling mantap. Bahkan dalam kehidupan saya membiasakan saudara. Bahkan sampai sekarang itu akhirnya sudah jadi seperti kayak habit yang natural gitu. Setiap kali masalah datang saudaraku, saya biasakan saya ngomong sama diri saya sendiri. Another chance. Kesempatan untuk saya bisa melihat kedahsyatan dari pertolongan Tuhan. Another chance. Kesempatan untuk saya melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Instead of ketika masalah datang kita ngomong, ya masalah lagi gitu kan. Kadang kalau gak hati-hati saudaraku, jiwa kita ini jadi capek loh Bu. Setiap kali masalah akhirnya yang muncul apa? Kita jadi trauma kan. Kita takut gitu. Masalah datang kita rasanya udah aduh apa lagi nih gitu kan. Itu sebabnya saya menyadari itu dan saya mulai katakan pada diri saya sendiri, no. Every single problem is a chance for me to see His glory. Kesempatan saya melihat kedahsyatan pertolongan Tuhan. Dan tahukah saudara, mungkin sebagian dari saudara berkata, pastor saya nggak pernah lihat pastor punya masalah. Saya nggak akan pernah cerita yang namanya masalah saudaraku. Tapi setiap saya menyelesaikan satu demi satu tantangan dan masalah saudara. Saya katakan kepada dia, one more victory. Saya katakan kepada Tuhan saya, one more testimony. Karena bukankah setiap kita ini diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan? Di setiap kemenanganmu saudaraku, dengar ini, nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang saya lihat terjadi dalam kehidupan Yusuf saudaraku. Anak muda ini jujur ya saudaraku, buat saya kehidupan Yusuf itu I admire him gitu. Dia masih sangat muda saudara. Tapi dalam kehidupan Yusuf saya bisa melihat loh, dihambat semakin merayap. Masalahnya gak sedikit loh. Tapi dihambat, dia gak mundur Bu. Dia gak kecewa.
Dia nggak hancur. Hebatnya Yusuf, semakin dihambat, dia semakin terbang tinggi. Kita belajar ya saudaraku dari kehidupan Yusuf ya. Kita lihat ya. Yuk kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-49 ayat 22 sampai 26. Kalau boleh saudaraku jangan keluar dari ayat ini dulu. Ada beberapa macam cara kita mengupas firman saudaraku. Sering kali yang kita lakukan itu adalah tematik gitu. Tapi yang ini saya akan membawa saudara dari ayat ke ayat dan kita bahas satu-satu. Kita mulai dari ayat yang ke-22 ya. Kita lihat ya. Ayat ini ngomong gini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti ini. Joseph is a fruitful bough. Maksudnya gimana Pastor? Yusuf itu adalah dahan yang berbuah. Dengan kata lain Bu, Yusuf itu produktif. Tapi sekalipun dia dahan yang berbuah. Dengar ini saudaraku, in case ada di antara saudara yang berpikir kalau ikut Tuhan Pak jalan tol. Kalau ada di jalannya Tuhan, semua lancar. Gak selalu begitu saudaraku. Yusuf ada di jalannya Tuhan, the exact plan of God. Tapi lihat, masalah demi masalah seolah-olah ada aja tembok yang menghalangi langkahnya Yusuf. Benar atau benar saudaraku? Tapi ajaibnya dalam semuanya itu apa yang menyebabkan Yusuf nggak jatuh? Yusuf enggak break, dia enggak hancur. Lihat ayat ini ngomong seperti ini. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Sekalipun dia muda. Sekalipun hidup Yusuf itu punya banyak masalah saudaraku. Tapi dia nempel sama mata air. Oh, dahannya tetap kuat, saudara. Lihat, ini sangat menarik sekali. Ayat ini ngomong apa? Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saya baca ayat ini, saudaraku? Saya sangat tertarik. Kenapa? Karena, gimana ngomongnya ya, saudara? Buat sebagian dari saudara yang saudara berkata, my life is miserable, Pastor. Saya lagi ngalami banyak masalah. Saya harus ngomong loh saudaraku, Yusuf ini dikhianati Bu. Sama kakak-kakaknya sendiri loh. Pernah gak saudara bayangin hidup di dalam keadaan di mana bahkan orang yang paling dekat dengan saudara aja saudara gak bisa percaya. Itu Yusuf. Dia tinggal dalam satu lingkungan yang bahkan dia gak bisa percaya orang yang tinggal serumah dengan dia. Itu Yusuf. Saya tambahkan lagi ya saudaraku, by the way. Yusuf difitnah oleh istri bosnya Pak. Yang mana di tangan Yusuf perusahaan bosnya tuh maju pesat. Potifar sampai mengatakan kok aku gak perlu ngelakuin apa-apa. Semua aku serahin kepada Yusuf kok. Bosnya berhutang banyak sama Yusuf saudaraku. Di bawah kepemimpinan Yusuf semua yang dipegang tangannya Yusuf. Bosnya jadi berhasil gara-gara Yusuf. Dia dikhianati. Dijatuhkan, dimasukkan penjara. Dan by the way, atas kesalahan yang tidak dia perbuat sama sekali. To make it even better. Saya kalau ngomong yang satu ini, Yusuf dilupakan oleh orang yang berhutang nyawa kepada Yusuf. Gak main-main loh saudara. Saya gak sedang berbicara tentang saudara menolong seseorang, no. Juru minuman raja kalau bukan karena Yusuf sudah mati digantung Pak. It doesn't happen every day. Saudara tidak melupakan orang yang sudah menyelamatkan hidup saudara. But the fact is, Yusuf mengalami itu semua saudaraku. Buat sebagian dari saudara yang saudara berpikir bahwa Pastor, life is unfair, hidup enggak fair dalam kehidupan saya. Sorry saudara. Kalau saudara berpikir saudara tolong orang dan saudara berharap terima thank you. At least saya nggak tahu dalam hidup saudara, dalam kehidupan saya ya saudaraku, saya banyak sekali ngalami. Orang yang saya tolong,
menusuk saya dari belakang. Tapi kenapa saya admire kehidupan Yusuf, saudaraku? Karena dalam semuanya itu, semua masalah yang diizinkan terjadi dalam hidupnya, it makes him tough. Itu membuat dia kuat. Sorry to say, Pak, kita tidak kuat di tengah keadaan nyaman gitu. When everything is good, lalu saudara bilang, oh karena itu saya tough. Enggak gitu, Pak. Tapi ketika kau belajar dari pengkhianatan, kau belajar ketika kau ditusuk dari belakang, then you become tough. The problem is, masalahnya saudaraku, you become tough, but saya melihat banyak orang, you also become bitter. Hebatnya Yusuf, semua pengkhianatan itu tidak menjatuhkan dia, it doesn't break him, Pak, nor it makes him bitter. Alkitab berkata, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Doa saya engkau diizinkan mengalami masalah, engkau mengalami tantangan, rintangan, tapi itu tidak membuat engkau hancur. Itu tidak membuat engkau pahit. Itu membuat engkau memperlebar batang dahanmu, saudaraku, naik mengatasi tembok. Dihambat, semakin merayap. Jadi atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Ayat ini bahkan melanjutkan, saudara. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Jadi ternyata yang namanya masalah ya saudaraku, ada jenis masalah tertentu tuh tembok gitu. Tembok tuh gimana? Diem. Dia ada aja di situ, dia ngalangin kita, tapi dia diem, dia tembok. Tapi yang ini, dia mengusik. Ada jenis masalah yang datangnya nyerbu. Dia nyerang. Dia nggak seperti tembok yang diem. Kalau ada di antara saudara yang saat ini bahkan kau ngalami serangan, seperti pemanah dia menyerbu, seperti pemanah dia menyerang. Lihat ayat 24, yuk kita baca sama-sama saudaraku dengan suara keras, boleh? 2, 3, namun apa? Panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Ini menarik loh saudara, ayat ini menarik. Coba saya ajak ya, saya tarik ya saudara. Namun panahnya tetap kokoh, panahnya siapa ya tetap kokoh? Yusuf. Oke, berarti Yusuf pegang panah dong? Hah? Gimana? Betul ya? Yusuf pegang panah. Oke, saya tanya nih. Posisinya kan Yusuf diserang. Sepakat ya? Yusuf diserang ya. Dia pegang panah. Lengannya tinggal tetap kuat gitu. Kokoh dan tinggal lihat. Pertanyaan saya, si Yusuf pegang panah ini buat apa saudara? Buat hiasan. Yeay, gitu saudara. Ting, ting gitu. Ayat ini menarik. Dia pegang panah buat apa? Serang balik. Akan ada waktunya saudaraku, Tuhan suruh engkau diam. Tapi akan ada waktunya dengan caranya Tuhan, engkau akan dilatih berperang. Pastor, jangan lihat saya dan berkata, bukankah firman Tuhan mengatakan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri? Come on saudaraku. Akan ada waktunya Tuhan kasih engkau hikmat. Tuhan kasih engkau hikmat. Karena ada firman juga yang berkata, hendaklah engkau tulus seperti merpati. Tapi di ayat yang sama dikatakan, tetapi cerdik seperti ular. Come on saudaraku. Tanganmu akan dilatih untuk bertempur. Kalau bukan karena masalah, engkau gak akan belajar. Kalau Yusuf tidak diserbu, mana dia belajar cara mana? Tapi lihat, masalah demi masalah itu melatih. Tangannya tinggal lihat.
Akan ada waktunya di mana Yusuf tarik itu panah terus. Tarik. Kenapa disebut tangannya tinggal lihat? Kebayang gak? Tangan saya lihat saudaraku. Itu tinggal lihat terus. Dia harus terus menarik. Ada waktu di mana dia gak bisa beristirahat. Serangan begitu rupa saudara. Tapi terlepas dari serangan itu. Tangannya tinggal lihat. Doa saya itu yang jadi atas kehidupanmu. Ketika engkau tidak menyerah saudaraku. Atas masalahmu. Ketika engkau tidak menyerah. Sekali kau berkata, Pastor, I quit. Pastor, I cannot do it anymore. Your destiny is fixed, saudaraku. Tapi selama engkau berkata, I will not gonna give up. Tanganmu mungkin udah capek, saudara. Aduh, apalagi ini? Apalagi? Tapi Yusuf, ini hebatnya ayat ini. Saya so blessed sekali. Apakah Yusuf jadi kuat? Panahnya tetap kokoh, lengannya tinggal lihat karena kekuatannya sendiri? Dari mana saudara tahu? Baca ayat ini. Oleh pertolongan yang maha kuat. Ada di sini yang sudah merasa gak kuat lagi? Ayat ini berkata, kau masih punya yang maha kuat. Kalau kau sudah gak kuat lagi, tanganmu bahkan sudah gak bisa lagi narik itu panah. Serbuan sudah begitu rupa. Ada yang maha kuat yang berdiri untuk engkau. Dan yang maha kuat, lihat ini saudaraku. Yang maha kuat itulah pelindung Yakub. Apa artinya? Saudara jalan nih, ada masalah ya Pak. Tapi di tengah masalah, saudara ditutup, dilindungin. Engkau ngalami masalah. Tapi kau diizinkan melihat kiri dan kananmu jatuh. Tapi kau jalan dalam perlindungannya Tuhan. What is better than that? Apa yang lebih dahsyat dari itu? Boleh gak senggol kiri kanan? Jangan takut masalah. Jangan lari. Come on. Jangan hindari masalah. Pastor, kenapa? Karena semakin kau hindari, dia akan mengejar engkau. Trust me. Engkau hindari, kau pindah ke tempat lain, datang lagi dia. Tapi kalau kau tahu bagaimana menghadapi masalah, saudaraku lihat. Yang maha kuat, dia melindungi engkau. Kenapa disebut pelindung Yakub? Dia bukan hanya akan melindungi engkau. Dia melindungi keturunanmu, keturunan berikutnya lagi. Dia setia. Come on. Perlindungannya turun-temurun oleh sebab gembalanya. Kenapa Yakub jadi kuat? Karena dia punya gembala. Di tengah dia ngalami masalah ya saudaraku. Dia ngalami serbuan. Dia bukan hanya dilindungi. Tapi dituntun, kamu ke kanan ya. Kamu ke kiri, ketemu sama si A, ketemu sama si B. Dituntun jalannya. Kalau kau tahu yang satu ini jangan hindari masalahmu saudaraku. Kenapa? Masalah dibutuhkan untuk tanganmu jadi lihat. Hanya ketika tanganmu lihat engkau bisa dipercaya yang lebih besar. Tapi kalau kau menghindari masalah, selamanya masalah akan menghantui engkau. Masalah akan menjadi trauma buat engkau. Masalah akan menghancurkan engkau. Masalah akan membuat engkau pahit. Tapi ketika kau berjalan dengan yang maha kuat, pelindung Yakub, gembalamu itu, gunung batu Israel. Apa maksudnya gunung batu? Kesana kau bisa berlari dan kau aman. In case of anything happen, run to him. You are safe. You are safe. You are safe. You are safe. Bukan hanya Yusuf menjadi kuat karena oleh pertolongan yang maha kuat. Tapi lihat ayat yang berikutnya. 25, boleh dimunculkan multimedia. Ayat ini mengatakan oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau dan oleh Allah yang maha kuasa. Yusuf menjadi kuat saudaraku.
Bukan karena saja dia punya yang maha kuat, Pak. Tapi lihat, dia punya Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya, dia punya Allah El Shaddai. Di sini nama Allah yang satu ini muncul. He has El Shaddai. Kalau boleh saya katakan ya saudaraku, El Shaddai adalah satu-satunya nama dari Tuhan yang punya karakteristik female. Syad itu artinya buah dada saudaraku. Bunita bicara pornografi, enggak, ini namanya memang artinya itu. Tapi saya ingin membawa saudara memahami, listen to it. Your God is not a woman, come on. Spirit is spirit. Tapi ketika saudara menguasai dan menyadari nama-nama Allah. Saya harus berkata saudaraku, hidupmu kaya. Karena Tuhan itu punya banyak faset. Engkau jadi kaya gitu. Dia bukan hanya, jangan salah loh saudaraku, di gereja kita itu mengajarkan, we try to be balanced gitu. Kita tidak hanya mengajarkan Tuhan yang maha kasih Pak. Yes, kita mengajarkan Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha pengampun. Tapi sorry saudaraku, at the same time dia Tuhan yang maha kuasa. Dia El Shaddai. Siapa El Shaddai? Apa yang El Shaddai bisa lakukan atas hidupmu? Lihat di bawahnya saudaraku. El Shaddai akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Apa maksudnya Pak? El Shaddai akan memberkati engkau dengan berkat langit di atas. This is what I call open heaven. Pernah nggak dalam kehidupan saudara ngalami ada masalah, tapi entah gimana dibukakan jalan aja tuh, tetap bisa survive tuh. Ada masalah tapi kayak tak, ada jalannya Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Apa itu? El Shaddai sedang bekerja atas hidupmu. Oh aminnya yang paling keras. Ketika El Shaddai bekerja ya saudaraku, open heaven. Apa yang dikerjakan El Shaddai? Yang berikutnya lihat, ini menarik sekali saudara. El Shaddai akan memberkati engkau dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Amazing ya. El Shaddai akan memberkati engkau dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah. Maksudnya gimana? Berkat samudra raya letaknya di bawah. Bawah itu kita selalu berpikirnya tersembunyi. Itu nggak kelihatan. Tertutup. Bolehkah saya sebut sebagai berkat hidden treasure? Berkat yang satu ini ya saudara, hanya didapatkan, hanya dimengerti oleh orang-orang yang dalam hidupnya tidak menyerah. Come on, dihambat harus semakin merayap. Orang yang dalam hidupnya tidak menyerah, sampai di satu titik kau akan temukan berkat yang satu ini. Berkat yang tersembunyi yang hanya disediakan buat orang-orang yang perlindungannya pada Allah El Shaddai. Hidden treasure saudaraku. Dia tertutup, dia belum terlihat. Tapi ketika kau berjalan terus, ngikuti jalannya dia ya. Nanti kayak kunci itu dibuka satu-satu. Tak. Tiba-tiba saudara benar-benar yang kayak, now I know. Hidden treasure. Dan yang ketiga yang paling ngeri saudara, yang dilakukan El Shaddai, lihat ini. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Seperti yang saya katakan, ini satu-satunya karakteristik Allah. Yang berbicara sisi female-nya saudaraku. Artinya apa? Berkat buah dada itu apa saudaraku? Berapa banyak di tempat ini ibu-ibu yang menyusui anaknya? Sorry, ibu-ibu ASI. Boleh lambaikan tangan saudara? Oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Berapa banyak yang sepakat dengan saya, bapak-bapak sorry. Mungkin yang dirasakan bapak-bapak sama ibu-ibu agak beda dalam hal ini. Tapi saudara akan lebih bisa memahami yang saya katakan. Berapa banyak dari saudara yang memberi ASI kepada anak saudara tahu perjuangannya ibu ASI. Tahu rasanya harus bangun tiap 2 jam sekali
capek, enggak capek, gimana pun rasanya, for your son, for your daughter, you give it to them. Ibu-ibu ASI tahu yang saya katakan. Dia itu Allah yang nurture you like that. Dia itu Tuhan ya saudaraku, bahkan sebelum engkau membutuhkannya dia ada buat engkau. Oh, ibu yang memberikan ASI kepada anaknya tahu saudaraku, jam 1 pagi ketika you are so tired. Jam 3 pagi, bapak-bapaknya mungkin ngorok. You have to wake up. Then you are always awake. Bahkan anak saudara cuman you are awake. El Shaddai tidak akan membiarkan engkau. Dia yang menyusui engkau, dia yang mengandung engkau. Boleh saya katakan saudaraku, masalahmu enggak ada artinya di tangan Allah El Shaddai. Engkau belum butuh aja baru usek-usek. Coba perhatiin tangan ibu yang anaknya masih bayi itu. Anaknya baru gerak dikit loh bu. Ini tangan sambil matanya merem, capeknya tangannya gerak kok puk. Allah El Shaddai tidak meninggalkan engkau. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau khawatir? Burung di udara yang tidak bekerja saja Tuhan pelihara. Saya tidak mengatakan untuk saudara nggak bekerja loh ya saudaraku. Ada firman Tuhan yang juga berkata kalau engkau tidak bekerja jangan engkau makan. Jadi firman itu selalu gimana ya saudara? Firman itu cantik gitu, gimana ngomongnya ya? Punya banyak faset. Saudara nggak bisa comot sini terus kemudian saudara benturin, nggak bisa. Ada satu pengajaran tentang ilmu tafsir Alkitab yang mengatakan seperti ini saudaraku. Let the word speak for itself. Jadi nggak boleh saudara potong-potong. Pemahaman itu akan membuat engkau kaya. Karena engkau jadi mengenal siapa dia. Dia Allah El Shaddai. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku. Ayat 26 yuk kita baca. Menyenangkan sekali. Saya tuh sangat tertarik dengan ayat ini. Ayat ini ngomong gini. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung sejak dahulu. Ada nggak orang-orang di sini yang berani mengatakan terjadi atas hidupku? Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Lihat ini saudaraku. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saya nggak tahu dengan saudara ya. Saya mengaminkan ayat ini atas hidup saya. Akan turun ke atas batu kepala orang yang paling istimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi semuanya itu Tuhan berikan berkat yang spesial kepada orang yang spesial. Doa saya orang itu saudara. Orang-orang yang spesial. Pertanyaannya saudaraku, apa yang membuat Yusuf itu jadi spesial gitu? Sampai dia itu nerima berkat yang very special. Keturunan Yusuf tuh ya sampai dapat double porsi loh saudaraku. 12 suku Israel, 2 di antaranya itu diambil dari anak-anaknya Yusuf loh. 2 loh saudaraku. Dia dapat double porsi Yusuf itu. Sangat menarik sekali saudara, sangat menarik sekali kalau boleh saya katakan. Pertanyaannya, apa yang membuat Yusuf itu begitu spesial gitu? Sampai-sampai dia nerima berkat yang super spesial gitu. Yang pertama saudaraku, Yusuf punya jiwa yang spesial. Saya nggak tahu dengan saudara ya. Hidup saya tidak sedramatis Yusuf ya saudara. At least saya tidak dijual sama saudara saya gitu kan saudaraku. But I know, saya tahu apa itu rasanya dikhianati.
Saya tahu apa itu rasanya ditusuk dari belakang. Saya tahu rasanya itu dilupakan. Saya tahu rasanya itu dibuang. Dan saya harus mengatakan kepada saudara, enggak gampang setelah melalui semuanya itu, and you are not bitter. Yang membuat Yusuf spesial, dia enggak membiarkan hatinya pahit. Dia enggak membiarkan hidupnya dipenuhi dengan trauma. Dia melepaskan forgiveness. Itu membuat Yusuf spesial. Bolehkah saya katakan kepada saudara, forgiveness itu open up the pipe of blessing in your life. Karena kalau bukan itu ya saudaraku, Yusuf stuck sampai di situ. Momen di mana Yusuf berkata, aku mengampuni engkau, Tuhan melihat itu, dia bawa Yusuf ke tingkat berikutnya lagi. Saya tuh pernah ngalami satu pengkhianatan yang buat saya tuh kayak, aduh, wow. Tapi tahukah saudara, dalam semua itu saya tuh belajar dengan Pastor Joe ya saudaraku. Every forgiveness you release, He hand you over a bigger blessing. The moment mulut kami ini berkata, Lord, we forgive. We let go. Selalu di momen-momen itu ya, gereja dibawa ke level yang lebih tinggi lagi, saudara. I see that path ya, saya tuh ngelihat jejaknya itu berulang kali terjadi di gereja kita. Sampai I almost realize gitu. Di dalam setiap pengampunan saudara, memungkinkan engkau untuk dibawa Tuhan lebih tinggi lagi. Boleh nggak hari ini siapapun dari saudara yang maybe it's kind of difficult for you to release forgiveness. Release it. Your hidden treasure blessing awaits you there. Engkau boleh kehilangan dan engkau rugi. Tapi ketika kau release itu ya saudaraku, ikut Tuhan gak pernah rugi. Manusia boleh merugikan engkau dengan cara mereka. Tuhan selalu bisa membaliknya, membuatnya double porsi berkat atas hidupmu. Yang membuat Yusuf special adalah he goes through it and he release forgiveness. Yang kedua saudaraku, dalam kehidupan Yusuf saudara, dia itu punya the mind of Christ. Dia punya pikiran Allah. Saudara masih ingat saya selalu ngomong ini ya, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh langit dari bumi, jalanku dari jalanmu. Yusuf, dia itu synchronize himself dengan Tuhan begitu rupa sampai pola pikirnya dia udah jadi pikirannya Tuhan gitu. Kita seringkali kan masih mau punya pikiran kita sendiri toh. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya itu jadi membuat kita itu nggak bisa dapat the mind of Christ gitu. The mind of Christ yang ada di dalam hidup Yusuf itu membuat hikmatnya itu bertambah-tambah, saudara. Saya tuh ngomong gini, saudara, masalah itu ada 3 macam. Yang pertama memang ada serangan iblis. In case saudara masih naif ya, jangan pernah berpikir dalam kehidupan saudara iblis itu akan cheer you up. Yeah, go, you can do it, gitu kan. Saya tuh melihat ya banyak orang Kristen tuh naif gitu saudara. Saudara berpikir setelah gara-gara manusia, kedudukan iblis itu kan diambil toh. Gara-gara kejatuhan, Tuhan itu menciptakan manusia, kedudukannya iblis itu dikasih ke manusia. Terus saudara berpikir apa? Saudara berpikir dia akan cheer you up? Yeah, go, you can do it, gitu? I don't think so.
Jadi yang pertama, dia akan selalu berusaha menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ya itu sudah normal lah. Yang kedua, masalah muncul seringkali memang diizinkan Tuhan, saudara. Karena ada masalah yang, percaya nggak percaya saudara, ini I experience it so many time in my life. Ada masalah-masalah yang kalau itu tidak diizinkan terjadi, kita tidak berbenah diri. Dan kita nggak jadi better, sehingga kita nggak bisa acquire the next level blessing. Tuhan harus mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita berbenah. Dari situ kalau kita bisa melihat dengan kacamata yang benar, kita jadi better person, upgraded person of us gitu. Jadi buat saudara yang masih menghindari masalah, come on, there is more blessing to it. If you can see it the right way gitu. Dan yang ketiga, nah ini yang banyak terjadi saudaraku. Ada masalah yang sering terjadi Pak, maaf. Karena kebodohan kita sendiri Bu. Alkitab itu jelas-jelas berkata, janganlah engkau menjadi penanggung dari sesamamu. Tapi masih aja saya ketemu orang yang jadi penanggung sesamanya dan ngomong sama saya, Pastor, bukankah firman Tuhan ngomong, kita harus mengasihi. Saya enggak tega, Pastor. Tapi ada firman yang lain yang juga ngomong, jangan jadi penanggung sesamamu. Nah orang yang saudara enggak tega tadi, orang yang saudara merasa kasihan tadi, ketika dia lari dan meninggalkan saudara, bye-bye. Jangan datang sama saya dan saudara berkata, Pastor, kenapa Tuhan izinkan? Does it make sense? Karena seringkali kebodohan kita. That's why we need to grow in wisdom. Wisdom will make your life easier. Udah tahu, waktu belum menikah juga udah kelihatan. Waktu pacaran, tapi kan bucin. Loh udah kelihatan, waktu pacaran juga udah kelihatan. Main tangan juga udah kelihatan kok. Tapi ngomongnya apa? Pastor, nanti kalau saya sudah menikah dia akan berubah. Kebodohan siapa itu saudaraku? Tapi sebagian orang Kristen akan berkata kepada saya, bukankah itu iman, Pastor? Kadang tuh saya tuh antara in between mau nyeke, antara mau saya apakan gitu saudaraku. Saudara bisa mengerti maksud saya ya? Kadang seringkali we bring problems to ourselves gitu. Kita bikin masalah kepada diri kita sendiri karena kebodohan kita. Yusuf, kenapa dia spesial Pak? He has the mind of Christ. Pastor gimana caranya saya bisa dapat hikmat? Oke, saya kurang berhikmat Pastor. Senggol kiri kanan, nggak ada cara lain. Baca Alkitab. Saya kalau udah yang ini ngomong sambil marah saudara. Pastor mbok jangan galak-galak lagi mana? Udah ditabrak aja nggak kerasa tuh saudaraku. Pengen dilindes gitu saudara. Katanya disenggol aja Pastor lah, disenggol mana kerasa, tabrak aja Pastor. Tabrak enggak kerasa, lindes aja saudaraku. Baca Alkitab. Ada satu hamba Tuhan itu pernah mengatakan seperti ini saudaraku dan saya sangat setuju. You may not have time to read the Bible. Semua orang Kristen di sini kan kalau disuruh baca Alkitab jawabnya apa? Sibuk Pastor, mana punya waktu gitu kan. Lebih tepatnya saya ngomong, bukan sibuk, males. Sepakat? Oke ya, sepakat. Oke. Tapi hamba Tuhan ini ngomong, kamu boleh gak punya waktu untuk baca Alkitab, tapi harus punya waktu untuk dengar firman. Saya ulang ya, baca mungkin gak punya waktu, dengar firman masa gak punya waktu? Maksudnya gimana Pastor? Oke, saya tanya lebih jelas lagi. Di sini siapa yang nggak punya waktu buat nonton YouTube?
Ini mulai pada ketawa nih. Di sini siapa yang nggak punya waktu buka Instagram? Lihat TikTok. Facebookan. Kalau ada yang angkat tangan, saya tanya, waktu saudara luang ngapain? Ayo. Ada di sini yang nggak pernah nonton YouTube, nggak pernah TikTokan, nggak pernah Instagraman, Facebookan, WhatsAppan, apapun. Artinya, poin saya simpel. Saudara punya waktu dengar firman. Pastor, saya gaptek, saya nggak tahu caranya. Oke, gampang saudara. Buka YouTube. Jangan bilang nggak tahu cara buka YouTube. Oke, semua sepakat ya, tahu cara buka YouTube. Oke, pastor, tapi habis itu gimana saya nemuinnya? Pastor kan pendeta, pastor tahu. Gampang, tulis Mazmur. Oke, caranya gimana pastor? Ketik MAZMUR. Nanti keluar saudaraku, saudara akan temukan semuanya satu persatu. Saudara tinggal dengerin, bahkan saat tidur pun engkau bisa denger firman. Come on, come on. Senggol kiri kanan, harus bisa. Saudara boleh nggak punya waktu baca, tapi at least you can listen to it. Kalau itu pun saudara bilang nggak bisa, saya nggak tahu lagi saudara, mau saya cekik atau saya... Kenapa? Karena firman itu membuat kita jadi berhikmat saudara. Saudara coba ya dengerin Amsal satu persatu ya, nanti di situ tuh ada hikmat. Saudara dengerin Mazmur aja. Nanti tiba-tiba tuh kayak saudara tuh kayak dibukakan. You become apa? Bukan lebih pinter ya, tapi bahasa saya saudara jadi lebih bijaksana. Nanti sambil saudara mandi gitu ya, didengerin saudara. Sambil saudara mandi, saudara dengerin ya. Sambil saudara dengerin tuh saudara ngomong gitu. Oh oke, oh oke, oh oke. Tiba-tiba itu kayak masuk begitu saja gitu. And then waktu saudara mau ini, nanti firman akan mengingatkan engkau. Jangan jadi sekutu dari orang yang jahat. Jangan, itu kayak just like that gitu. That is how wisdom works. Yang kedua saudara, yang kedua, menarik ya, kita lanjutin yuk. Yang kedua, apa dari kehidupan Yusuf itu yang membuat dia spesial? Yusuf itu punya kepribadian yang spesial. Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya saudaraku. Tadi kita baca ayatnya ya, dia bisa dipercaya. Saya bacakan deh ayatnya, kayaknya tadi belum dibaca. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lihat saudara, sebab itu kepala penjara mempercayakan. Apa saudara? 1 tahanan, 2 tahanan, 3 tahanan, 4 tahanan. Semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. 23. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini menarik loh. Saya disclaimer dulu, tapi saya ingin membuat saudara memahami apa yang saya katakan. Kira-kira loh saudara, konotasinya kalau orang di penjara saudara bisa percaya enggak? Disclaimer loh ya, saya sudah disclaimer gitu. Enggak semuanya kejadian orang di penjara karena salah gitu. Itu sebabnya saya disclaimer dulu. Tapi kira-kira lebih mudah saudara percaya orang yang di luar atau di dalam penjara? Maafkan saya kalau perkataan saya salah ya. Dan nanti kalau saudara jadi saksinya, kalau ini sampai dipotong saudaraku, saudara tahu ini ya. Jangan tiba-tiba dikat nanti perkataan muncul apa. No. Tapi saya ingin membuktikan poin saya di sini kenapa saudaraku? Karena untuk Yusuf ini sebagai seorang tahanan dipercayakan semua tahanan, there must be something. Yusuf ini orang tahanan loh, Bu. Dia bukan orang luar loh, dia tahanan loh. Dia dipercayakan semua tahanan plus kepala penjara tidak mencampuri. Artinya apa saudaraku? Yusuf orang yang bisa dipercaya. Boleh gak saya ngomong gini, jadilah orang yang bisa dipercaya.
Alkitab tuh ngomong ya saudaraku, kita buka aja ayatnya. Amsal. Amsal pasalnya yang ke-28 ayat 20 ngomong gini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya balik nih, berapa banyak di sini yang pengen dapat banyak berkat? Kayaknya semua angkat tangan lah pasti. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Masalah banyak orang Kristen, hari Minggu ke gereja, rajin. Ibadah ada 5 kali ibadah datang semua. Tapi dikasih tugas nggak bisa dipercaya. Bukan Tuhan nggak mau berkati. Tapi kalau saudara dikasih tugas nggak saudara selesain, mana orang bisa percaya loh. Next time lagi orang akan ngasih saudara kepercayaan, dia ingat. Nih orang bisa dipercaya nggak nih? Kemarin dikasih kepercayaan gagal gitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Orang yang bisa dipercaya berkatnya banyak. Yusuf ini orang yang bisa dipercaya. Dia kalau ngomong ditepati perkataannya. Dia deliver. Kepercayaan itu tidak didapat dari sehari 2 hari loh. Tapi histori dari kehidupan saudara, dari situlah orang bisa percaya. Jadi pastikan saudara, seberat apapun if you say it, you have to make it. Deliver it gitu. Kerjakan, jadi. Yang kedua, kepribadian Yusuf itu istimewa saudaraku. Yusuf itu tahu membawakan diri Pak. Dia tuh tahu menempatkan diri. Ada ayatnya Pastor, ada. Unik sekali, yuk kita buka Kejadian pasal yang ke-41. Ayat 38 sampai ayatnya yang, sorry. Maaf, Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-14 saudaraku. Ayat ini ngomong gini, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Yusuf dipanggil ya saudara, dia masih dari penjara posisinya. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, maksudnya dari penjara dia dikeluarkan. Ia bercukur, nah ini garis bawahi. Dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Yusuf gak ngawur loh. Dari penjara dia keluar, habis itu terang, masih berantakan semuanya. Kalau yang cowok, ngerti yang saya katakan, kenapa Yusuf bercukur? Bapak-bapak di sini ada yang tiap hari cukuran? Nah, saudara tahu maksudnya. Yusuf care about it. Dia nggak sembarangan. Ada sebagian orang Kristen ngomong sama saya kayak gini, Pastor, tapi kan Tuhan melihat hati. Boleh diulang nggak perkataan tadi, saudara? Tuhan melihat hati. Saya balik ya. Yang melihat hati siapa? Kiri kanan saudara apa? Yang melihat hati Tuhan. Berarti manusia melihat rupa. Exactly right. Tuhan memang melihat hati, tapi manusia melihat penampilan. Maafkan saya saudaraku, saudara nggak bisa melamar pekerjaan and then saudara bilang, saya memang gaya saya begini pastor. Pakai baju piyama kayak gitu, saudara bilang, bosnya terserah mau terima saya atau enggak. Ya ini saya. You cannot do that. Yang mengerti katakan amin. Tuhan melihat hati, yang melihat hati siapa? Tuhan. Ada sebagian yang mengatakan kepada saya, Pastor, kenapa saya harus ini dan itu, Pastor? Kalau dandan atau cantik itu mahal. It doesn't have to be like that. Masing-masing itu punya tingkatannya. Kalau saudara bisa di level itu ya nggak apa-apa. Berkat Tuhan, puji Tuhan saudaraku. Tapi setidaknya dari lagu anak-anak yang simpel itu loh saudaraku. Bangun tidurku terus ke gereja mandi dulu. Jangan hari Minggu sampai siang nggak mandi, ketiduran, bangun tidur, waduh pastor nggak apa-apa. Udah pastor. Kan simpel toh sebenarnya anak-anak TK pun belajar. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ke gereja gosok gigi dulu. Simpel kan saudaraku? Baju dicuci. Ada yang sudah sampai seminggu saudaraku, 2 minggu enggak dicuci. Halo para mahasiswa, adakah di sini?
Sebenarnya enggak require that much kok saudara. Tapi dijaga. Saudara harus bisa membawakan diri dengan baik. Dan yang ketiga, nah saya menulis ini yang ketiga saudaraku. Bukan karena dia kurang penting, tapi justru karena dia paling penting. Yusuf punya roh yang istimewa. Rohnya spesial. Rohnya spesial. Dalam hal ini ya saudaraku, maaf ya, saya ngomong yang pertama, yang kedua loh. Saya tidak mengatakan kepada saudara untuk tidak memperhatikan penampilan. Tapi yes, saya harus mengatakan kepada saudara, Tuhan melihat hati. Lebih dari yang nomor 1 dan nomor 2. Yang membuat Yusuf diangkat bukan nomor 1 dan nomor 2 saja. Tapi ini saudara, Yusuf punya roh yang istimewa. Yuk kita lihat yuk ayatnya. Sampai-sampai Firaun tuh ngomong, Kejadian 41 ayat 38. Berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Halo. Yusuf di dalam penjara, di rumah Potifar sebagai budak dia dipercaya. Di dalam penjara dia dipercaya. Terhadap Firaun dia dipercaya. Dia punya roh Allah di dalam dirinya. Saudara. Seorang Firaun sampai menyadari itu. Boleh enggak Bapak Ibu? Jadilah engkau kudus sama seperti Allah kudus. Ada sebagian dari saudara mungkin ngomong, Pastor, kok di gereja kayak saya dituntut harus kudus, harus ini. Bukankah saya masih orang berdosa aja Tuhan sayang saya? Oh betul saudara. Kenapa saya kadang kalau ngomong saya katakan seperti ini ya saudaraku, supaya jangan saudara salah tangkap gitu. No, gereja tidak mendorong saudara terus kemudian menuntut saudara harus ini, harus, no. Tapi ya saudaraku, sama seperti ketika kita bayi. Saya tanya, Pak punya anak ketika bayi, dia sudah bisa ngasih uang belum? Dia bisa bantu belanjaan enggak Bu? Gini loh. Saya tanya, kita sayang enggak sama dia? Dia cuman apa sih saudara? Cuman hihihi, kita udah sampai hatinya seneng banget. Kan? Tapi setelah anak itu dewasa saudara, levelnya kan beda. Ada hal-hal yang dilakukan anak itu ketika dia dewasa, itu menyenangkan kita. Yang mengerti katakan amin. Mau saudara buat dosa lah, mau saudara apapun lah, Tuhan akan tetap sayang. Tapi berapa banyak yang setuju dengan saya, kita di tempat ini bukan bayi-bayi rohani, aminnya yang paling keras. Semakin kita bertumbuh, kita punya kerinduan menyenangkan hati Bapa. Dan seperti namanya Roh Kudus, Dia kudus. Boleh enggak hidup di dalam kekudusan? Hidup dalam integritas. Karena itu hal-hal yang menyukakan hatinya Tuhan, saudara. Dan ketika didapati dia, dalam hidupmu ada ciri-ciri yang dia sukai itu, dia tinggal. Karena dia suka. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Bukan karena Tuhan gak sayang saudara. Mau saudara gimana pun dia akan tetap sayang. Tapi jangan pernah lupa. Dia juga punya tempat favorit saudaraku. Ketika didapatinya orang-orang yang hidupnya menjaga kekudusan. Untuk Tuhan engkau jaga integritasmu. Dia suka tinggal saudara. Ketika dia tinggal hidupmu berubah. Bukan dia yang butuh kita loh. Bukan saudara. Kita yang butuh dia. Tapi it doesn't mean bahwa dia tidak mencintai saudara apa adanya. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Bisa dimengerti ya. Doa saya di tempat ini pribadi lepas pribadi. Semua masalah itu tidak menghancurkan engkau. Tidak membuat engkau bitter. Tapi menjadikan engkau pribadi yang spesial. Sama seperti Tuhan angkat Yusuf. Tuhan angkat hidupmu pribadi lepas pribadi.